Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Taufik Ali Kaafi, NIM 2019 008 308. Ya, di sini saya mau menyampaikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi, Work Family Conflict, dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Turnover Intention melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada PT Kusuma Nanda Putra Klaten. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Bab 1, di sini ada latar belakang. Persaingan yang ketat menjadi tantangan bagi pimpinan atau pemilik perusahaan. Dengan adanya kondisi yang seperti ini, mengharuskan perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada kemajuan perusahaan. Nah, perputaran karyawan atau turnover intention ini merupakan hal yang sering terjadi di perusahaan, sehingga ini tidak bisa dipungkiri ya pada suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini menjadi masalah yang penting bagi manajemen atau sumber daya manusia. Kemudian pasalnya ya, tingkat turnover intention yang tinggi dapat merugikan perusahaan karena dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian kondisi tenaga kerja yang ada, serta tingginya biaya pelatihan kerja dan biaya perekrutan karyawan yang tidak sedikit. Perusahaan ini perlu memakai berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut ya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi turnover intention ini pada perusahaan adalah budaya organisasi, work family conflict, lingkungan kerja fisik, dan kepuasan kerja. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap turnover intention karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh work family conflict terhadap turnover intention karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention karyawan. Dan yang keempat, untuk mengetahui apakah variabel kepuasan kerja ini mampu menjadi variabel mediasi. Juga bab 2, di sini ada penelitian terdahulu yaitu dari Smirnov et al. 2017 dengan judul Pengaruh Dimensi Budaya Organisasi terhadap Turnover Intention Ekspatriat pada Hotel Bintang 5 di Hotel Nusa Dua Bali. Yang kedua dari Hartono dan Setiawan 2018 dengan judul Pengaruh Work Family Conflict dan Kompensasi terhadap Turnover Intention pada Gulf Games Sutos Surabaya. Yang ketiga, Yuningsih et al. 2021 dengan judul Pengaruh Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja Fisik terhadap Turnover Intention Karyawan bagi Produksi pada PT Teknik Nusantara Karawang. Dan yang keempat ada dari Nyoman dan Sri 2018 dengan judul Pengaruh Stres Kerja, Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Turnover Intention. Nah, kemudian di sini ada kerangka penelitian dan hipotesis yang saya teliti. Yang hipotesis pertama, hipotesis H1 yaitu pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. H2, work family conflict terhadap kepuasan kerja. H3, lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja. Dan H4, budaya organisasi terhadap turnover intention. Dan H5, work family conflict terhadap turnover intention. Dan H6, kepuasan kerja terhadap turnover intention. Dan H7, lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention. Nah, metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Kemudian untuk populasi, populasinya yaitu karyawan tetap dan tidak tetap di PT Kusuma Nanda Putra, yaitu sebanyak 50 populasi karyawan. Nah, untuk teknik analisis data, di sini analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji Sobel ya yang saya gunakan. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, di sini secara sensus dengan menjadikan seluruh anggota populasi itu dijadikan sampel. Untuk sampelnya yaitu 50 karyawan. Menuju ke bab 4, di sini ada hasil penelitian. Yang pertama, uji analisis data, yaitu di sini ada uji validitas. Nah, ini uji validitas itu semua butir pertanyaan itu R hitung lebih dari R tabel ya.
Kemudian untuk uji rehabilitasnya itu uji ini menggunakan uji Cronbach Alpha. Kuesioner ini dikatakan positif lebih besar dari 0,60. Penelitian ini diolah menggunakan SPSS versi 25. Nah, untuk uji asumsi klasik ini uji normalitas. Dalam penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnov test. Apabila hasil dari walahan sampel KS lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05, maka model tersebut berdistribusi normal. Kemudian nilai asymptotic sebesar 0,705 dan 0,601. Nah, itu sehingga diperoleh bahwa nilai signifikansi dari output pengujian bahan sampel KS Kolmogorov-Smirnovnya itu lebih dari 0,05, yang berarti data tersebut itu berdistribusi normal. Nah, kemudian uji multikolenialitas. Di sini nilai VF variabel bebas memiliki nilai VF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10, sehingga model regresi di atas tidak terjadi multikolenialitas dan model regresinya itu dapat digunakan ya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas ini dalam penelitian ini menggunakan uji Gleiser, kemudian berpedoman pada signifikan 0,05. Jika nilai probabilitas sig lebih dari 0,5, hasil penelitian ini dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Seluruh nilai variabel bebas mempunyai nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari taraf signifikan, yaitu lebih besar dari 0,05. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa model regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya itu uji T. Nah, di sini ada tabel uji T persamaan yang pertama. Yang pertama, signifikansi budaya organisasi terhadap kepuasan kerja adalah 0,012. Itu kurang dari 0,05 dengan nilai T hitung 2,626, itu lebih dari 2,014. Jadi budaya organisasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, di sini signifikansi work family conflict terhadap kepuasan kerja adalah 0,040, itu kurang dari 0,05. Nah, dengan nilai T hitung negatif 2,115, artinya lebih dari 2,014. Nah, jadi work family conflict ini berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Yang ketiga, signifikansi lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja adalah 0,050, itu kurang dari 0,05. Dengan nilai T hitung 2,014, itu lebih dari 2,014 atau dihitung sama, sehingga di sini dapat disimpulkan lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Kemudian uji T persamaan yang kedua. Di sini signifikan budaya organisasi terhadap turnover intention adalah 0,804 atau lebih dari 0,05 dan nilai T hitung 0,250 kurang dari nilai T tabel 2,014. Jadi budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Yang kedua, signifikansi work family conflict. Nah, ini terhadap turnover intention adalah 0,107, itu lebih dari 0,05. Jadi work family conflict ini tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Yang ketiga, signifikansi lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention adalah 0,17 atau lebih dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 2,490, itu lebih dari nilai T tabel yaitu 2,014. Jadi lingkungan kerja fisik ini berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Kemudian yang keempat, signifikansi kepuasan kerja terhadap turnover intention adalah 0,716
itu lebih dari 0,05 dengan nilai T hitung negatif 0,367 itu kurang dari 2,014. Jadi kepuasan kerja ini tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Selanjutnya yaitu uji F. Nah, di sini persamaan yang satu ini dapat diketahui dari nilai probabilitasnya itu 0,000 itu kurang dari 0,05 dan F hitungnya itu 12,442 itu lebih dari 2,58 sehingga dapat dikatakan bahwa HO itu ditolak dan HA itu diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi, work family conflict, dan lingkungan kerja fisik secara bersama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Nah, selanjutnya yaitu ada uji F persamaan yang kedua. Nah, ini dapat diketahui nilai dari probabilitasnya itu 0,001 itu kurang dari 0,05 juga dan F hitungnya itu 5,683 itu lebih dari F tabel dari 2,58. Nah, ini sehingga dapat dikatakan bahwa HO itu ditolak dan HA itu diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi ini dan work family conflict, lingkungan kerja fisik, dan kepuasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap turnover intention. Kemudian uji koefisien determinasi. Nah, di sini ada dua pengujian. Yang pertama nilai R square pada variabel independen budaya organisasi, work family conflict, dan lingkungan kerja fisik sebesar 0,448 atau 44,8%, yang berarti bahwa terdapat pengaruh besar 0,448 atau 44,8% terhadap variabel kepuasan kerja. Kemudian uji koefisien persamaan yang kedua yaitu nilai R square pada variabel independen budaya organisasi, work family conflict, lingkungan kerja fisik, dan kepuasan kerja sebesar 0,336 atau 33,6, yang berarti bahwa terdapat pengaruh besar 33,6% terhadap variabel turnover intention ini. Yang selanjutnya pembahasan. Yang pertama, hasil signifikasi yang diperoleh menunjukkan nilai 0,012 kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa budaya organisasi ini terhadap kepuasan kerja diterima. Yang kedua, hasil signifikasi diperoleh 0,040 kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa work family conflict ini terhadap kepuasan kerja diterima. Yang ketiga, signifikasi diperoleh 0,050 sama dengan 0,05, disebutkan bahwa lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja diterima. Yang keempat, signifikasi diperoleh 0,804 itu lebih dari 0,05, disimpulkan bahwa budaya organisasi terhadap turnover intention ditolak. Yang kelima, hasil signifikasi diperoleh 0,107 itu lebih dari 0,05, disimpulkan bahwa work family conflict terhadap turnover intention ditolak. Yang keenam, hasil signifikasi diperoleh 0,017 itu kurang dari 0,05, disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik terhadap turnover intention diterima. Yang ketujuh, hasil signifikasi yang diperoleh menunjukkan nilai 0,718 itu lebih dari 0,05, disimpulkan bahwa kepuasan kerja terhadap turnover intention ditolak. Yang 8, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak mampu memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap turnover intention. Yang 9, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh work family conflict terhadap variabel turnover intention. Yang 10, hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja ini tidak memediasi pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap variabel turnover intention. Ya, selanjutnya kesimpulan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel work family conflict berpengaruh negatif terhadap kepuasan kerja. Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Variabel budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap turnover intention karyawan. Variabel work family conflict tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh negatif terhadap turnover intention. Variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap turnover intention. Variabel budaya organisasi pada turnover intention
tidak dimediasi kepuasan kerja, variabel work family conflict pada turnover intention tidak dimediasi kepuasan kerja, variabel lingkungan kerja fisik pada turnover intention tidak dimediasi kepuasan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.